Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, khususnya kelas 3 yang saya sayangi dimanapun berada, semoga kalian semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini alhamdulillah kita masih dipertemukan di dalam pembelajaran daring. Setelah kalian semua melaksanakan penilaian akhir semester 1 dan kemarin kalian sudah melaksanakan libur semester 1, sekarang waktunya kembali ke rutinitas selanjutnya, yaitu masuk di semester 2. Nah, kali ini sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita buka dengan bacaan doa. Kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Ayo kita sama-sama baca surat Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Nah, baik anak-anakku semuanya, di kelas 3 di semester 2 ini PAI kita masuk di bab yang ke-7, yaitu hati tentram dengan berperilaku baik. Nah, kalian semua kalau di dalam kehidupan kalian selalu dalam berperilaku baik kepada sesama, ya, sama makhluk hidup, baik dengan teman-temannya, dengan orang tua, dengan teman-temannya, tetangga, ataupun makhluk yang lainnya seperti hewan kesayangannya, itu harus berperilaku baik. Nah, sifat pertama yang saya jelaskan adalah sifat ikhlas. Nah, apa itu ikhlas? Sudah banyak mengetahui toh? Kalian semua sudah tahu tentunya. Sudah sering berkata ikhlas. Tetapi banyak yang belum sepenuhnya melaksanakan ikhlas itu, ya. Ini yang pertama, saya akan menerangkan penjelasan dari ikhlas. Ikhlas secara bahasa adalah murni, ya, murni yang artinya tidak tercampur sama sekali dengan sesuatu apapun. Menurut istilah ini yang kedua, yaitu menjadikan tujuan ibadah semata-mata hanya karena Allah. Apapun yang kita lakukan, tentunya hal yang baik, ya. Kita sekolah itu karena ibadah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menghilangkan kebodohan. Kita mengaji juga diniatkan ibadah hanya untuk Allah. Terus kalau orang tuanya bekerja diniatkan ibadah, itu akan bernilai ibadah dan mendapatkan pahala. Nah, selanjutnya ciri-ciri sifat ikhlas. Ciri-cirinya ada 4, ya. Ada berapa? Ada 4. Yang pertama, ciri-ciri yang pertama sifat ikhlas adalah hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang dilakukan, ya, dia sekolah tujuannya adalah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia bekerja mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ibadah mengharap ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak merasa terpaksa dalam melakukan sesuatu. Tuh, disuruh sama ibunya, yang putri disuruh mencuci baju atau mencuci piring, tidak terpaksa, jadi dia ikhlas untuk menjalankannya. Yang ketiga, mengerjakan pekerjaan dengan baik dan sungguh-sungguh. Tuh, dikasih tugas oleh gurunya, dia mengerjakan dengan baik, dengan tekun, dengan sungguh-sungguh, tidak sembarangan. Kadang ada anak yang mengerjakan tugas dari gurunya seenaknya sendiri,
istilahnya angger bar wis gitu saja. Nah, yang keempat, tidak ingin mendapatkan pujian dari orang lain. Nah, ini yang kebanyakan yang kita jumpai di sekitar kita. Jadi, kita kalau melakukan suatu kebaikan atau perbuatan, itu jangan sekali-sekali mengharapkan pujian dari orang lain. Nanti kita tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Paham nggih? Nah, selanjutnya yaitu manfaat sifat ikhlas. Apa saja toh manfaat dari sifat ikhlas? Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu amal ibadah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ikhlas, walaupun pekerjaan itu berat untuk kita, kalau kita melaksanakannya dengan ikhlas, nanti kita juga akan ringan untuk mengerjakannya, dan amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, banyak mendapatkan teman. Nah, ini. Jadi teman-teman itu pada nyaman dengan kita karena kita ikhlas. Kita memberikan kue, kita memberikan pinjaman pensil atau yang lainnya itu dengan ikhlas, terus teman-teman itu pada nyaman dengan diri kita sehingga teman-teman banyak yang menyukai kita, seperti itu. Yang ketiga, hidup menjadi tenang dan damai. Nah, ini yang penting juga ya. Yang keempat, diangkat derajat dan martabat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita ikhlas, derajat kita akan dinaikkan oleh Allah. Yang kelima, poin yang terakhir, pertolongan Allah sangat dekat. Ini. Nah, ya, kalau kita ikhlas, kalau kita menemukan kesulitan di dalam kehidupan kita, ketika kita kesulitan mengerjakan ujian, mengerjakan tugas, kalau kita ikhlas, insya Allah pertolongan Allah itu sangat dekat. Nah, itu seperti itu. Nah, anak-anakku semuanya, inilah pertemuan kita yang pertama di mata pelajaran pendidikan agama Islam di pembelajaran daring di bab yang ke-7 ini. Tadi sudah saya jelaskan tentang pembelajaran sifat dari ikhlas. Itu dari saya, dan Ustadz tetap menghimbau jaga kesehatan, jaga protokol kesehatan, kalau keluar rumah memakai masker. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, saya tutup ya. Semoga menjadi penjelasan yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.